Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Oke, selamat datang kembali di channel kita Lonceng Keabadian. Kali ini kita akan membahas tentang video kemarin tentang terbukanya mata batin. Waktu itu saya, untuk lebih detailnya, kali ini saya akan memperjelas tentang video kemarin. Oke, kita mulai saudara-saudara, teman kita. Waktu itu sebelum terjadinya komunikasi tentang adik saya dengan adik saya waktu itu, sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya, sewaktu remaja, belasan tahun kayaknya, saya sering istilahnya mengalami eksistensi dengan mereka, istilahnya hal gaib, seperti halnya mendengar ataupun sentuh fisik. Cuman yang sering itu di telinga sih. Ingat saya waktu itu, cuman saya sering menghiraukan mereka. Apa sih kayak gitu? Apa sih? Cuman pas momen suara yang ketawa, yang cewek, itu ya saya kaget. Bener, waktu itu sering kaget lah istilahnya. Lari kalau dengar suara itu. Kebetulan di ruang lingkup saya di desa saya, mereka itu lebih dominan percaya akan hal goib gitu ya teman-teman. Cuman untuk kalangan seperti saya yang tidak percaya, sebelum melihat dengan mata kepala saya sendiri gitu kan. Nah, lanjut cerita. Pas momen istilahnya beranjaknya dewasa, saya ingin pembuktian lah istilahnya, dimana hati saya itu istilahnya ingin meyakinkan bahwa goib itu nyata apa enggak gitu ya. Ini kan menyangkut lagi ke akidah kita tentang adanya Tuhan gitu. Dan disitulah saya istilahnya membulatkan tekad untuk untuk membuka mata batin. Dan di waktu itu, sebelum saya pulang ke kampung saya, sebelum Lebaran, ingat saya sebelum Lebaran, saya ngontek lah ke adik saya gitu kan. Ingin pembuktikan nih untuk pembuktian goib bahwa mereka itu ada apa enggak gitu kan. Ingin meyakinkan aja gitu. Terus kata adik saya kayak gini, "Oh iya," katanya, "siap. Kita ajak kakak pertama," katanya gitu, kakak pertama. Nah, terus kita lah melakukan video call istilahnya kayak gitu kan. Video call. Oke, kita punya schedule nih. Sesudah Lebaran kita akan melakukan pembuktian gitu. Dan menjelang menjelang Lebaran nih, saya kan pulang mudik nih dari Bandung. Semangat kan? Semangat ingin ada, jadi gimana ya, semangat aja gitu ya, ingin pembuktian bahwa mereka itu ada, dan saya ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri, bukan hanya sekedar mitos ataupun mendengar ataupun cerita orang lain. Saya tidak mau. Nah, sudah Lebaran, saya nanya ke adik saya kan, bertiga nih, saya, kakak saya, sama adik. Di ruang tamu kita ngobrol bercengkrama istilahnya.
sambil ngerokok, ngopi. Ya, kata adik saya kayak gini, udah siap gitu kan, udah siap untuk pembuktian. Kebetulan hari ini lebih tepat, istilahnya hari apa ya, pokoknya hari itu aja lah, pokoknya waktu tepat, jamnya, ayo kita melakukan pembuktian. Bertanya kepada saya kayak gitu. Terus saya jawab, oke siap gitu kan. Terus tanya ke kakak pertama kayak gitu, gimana, udah siap? Siap. Dia juga sama, istilahnya gimana ya, kayak mang-mang gitu, percaya apa enggak seperti saya kayak gini. Makanya kita berdua tuh kan langsung pembuktian nih kan. Kita kemana nih? Ke belakang aja, ke kebun apa namanya tetangga yang di belakang. Oke, udah habis rokok, udah siap-siap kayak gitu kan. Berangkatlah lewat pintu belakang. Orang tua juga nanya, mau pada kemana? Kata itu kan, kata ibu. Kita mau ini mah, katanya, mau pembuktian. Hati-hati, kata si mama. Hati-hati, baca doa dulu, katanya kayak gitu. Sebelum memulai. Oh iya, berangkatlah kita kan, bertiga nih belakang, sambil baca doa gitu ya. Udah nyampe di kebun belakang yang pohon jati itu. Saya kata adik saya, sini ya, duduk di sini katanya. Terus adik saya di belakang kayak gini, saya duduk ini jongkok, adik saya di belakang sambil baca doa. Punggung saya itu sambil dipegang kayak gini, membaca ayat-ayat tersebut. Sesudah itu saya sambil meremin mata. Adik saya ngomong, nanti bila mana mata udah dibuka, hal yang harus diingat ialah jangan kaget, istilahnya. Terus berdoa juga, soalnya kan hati-hati juga kan kalau kita nggak, istilahnya berdoa dalam hati, eling kalau bahasa Sundanya, takutnya mereka kan masuk gitu kan. Saya kan nggak mau juga kayak gitu. Berdoalah sambil merem kayak gini. Kata adik saya, udah siap, nanti lihat ke bawah, di tanah di bawah itu di pohon jati itu, lihat ke bawah, tanahnya lihat. Iya, kata saya kan kayak gitu. Pas dibuka pelan-pelan, lihatlah ke bawah, saya kan ke bawah tanah itu. Dan saya juga terkejut waktu itu, kok keluar asap. Asapnya tuh hitam gimana, hitam keputihan lah, dari tanah itu keluar gini. Aneh dalam diri saya, kok aneh gitu ya, tapi nyata itu asap keluar dari bawah. Saya juga kayak gitu kan. Sesudah itu turunlah bayangan di balik pohon jati itu kan. Dan jin tersebut menyerupai pocong yang kita lebih kenal, itu pocong kayak gini, posisinya kayak gini, dan kepalanya tuh kayak gini nih, kayak gimana ya, kayak ngajak kayak gini nih, ke kanan ke kiri, tapi sambil melotot kayak gini.
kan. Terus saya lihat kan si posisi ini nih, gini, si warnanya itu hitam sih itunya. Terus matanya juga gak jelas istilahnya lah, pokoknya semrawut, terus ininya juga ya ngeri istilahnya. Saya juga ngeri waktu itu istilahnya. Kayak gitu aja sih. Gimana sih kalau lihat hal yang aneh, yang tidak lumrah, yang sering kita lihat. Makanya juga saya heran, kok ada makhluk kayak gitu istilahnya. Gusti Allah Tuhan kita menciptakan banyak makhluk yang tidak banyak kita ketahui, seperti halnya jin tersebut. Sesudah itu adik saya tuh menepukan, sudah, oh iya. Terus saya juga ngomong, oh ada ya kayak gitu kan. Oh bener, istilahnya goib itu nyata. Udah cukup. Sekarang udah percaya kan, katanya, bahwa goib itu nyata, mereka itu nyata, gitu kan. Iya, jawab saya. Kakak saya juga ngomong, iya, bahwa goib itu emang ada. Dan dia juga terkejut lah istilahnya kayak gitu, bahwa jin itu menyerupai bentuk kayak gitu. Padahal jin itu banyak rupa-rupanya, istilahnya bebas lah menyerupai manusia ataupun pocong, genderuwo, kuntilanak ya, anak kecil, tuyul, ataupun siluman yang lainnya kayak gitu. Terus sesudah penyelesaian tersebut, kita pun beranjak pulang lah istilahnya ke depan. Kita pulang aja, udah malam juga, kebetulan udah malam banget. Kita bertiga pulang lah beranjak gitu ya, jalan kaki juga. Terus saya nengok ke belakang kan? Nengok gini. Adik saya juga nengok juga ke belakang kayak gini, saya rangkul nih kayak gini kayak gitu. Terus adik saya ngomong ke jin tersebut, dia pengen ikut katanya kayak gitu. Dia pengen ikut, kata adik saya, jangan, kamu beda, kamu tepatnya di sana istilahnya, di kebun itu, kamu jangan ikut. Terus adik saya ngomong, tadi ini ya ngobrol kayak kayak gitu, ataupun Sundanya itu genggerehen ya, harusnya jangan ngomong bila mana kita melihat penampakan tersebut. Kita itu jangan ataupun jadi seolah-olah mereka itu mengetahui bahwa kita itu melihat mereka. Jadi mereka itu sepintas langsung, oh ada temen yang bisa diajak ngobrol, ataupun pengen ikut gitu ya, karena kita bisa melihat mereka. Jadi bila mana kita melihat mereka ataupun penampakan, kita jangan ataupun keluar bahasa yang lain, cuekin aja. Karena saya pengalaman pribadi kayak gitu kejadian. Alhamdulillahnya adik saya bisa istilahnya syariatnya, alhamdulillah, ngobrol sama jin tersebut gitu kan, supaya tidak ikut. Nah udah itu, oh iya tadi ngobrol, seharusnya jangan, kata adik saya tuh, seharusnya jangan bilang ucap kata lah istilahnya sih, lebih simpelnya gitu kan. Udah beres, kita pulang ke depan lagi kan, lanjut. Udah buka pintu nih, di hati saya itu istilahnya gimana ya, ada senang, ada juga jadi campur aduk lah istilahnya, campur aduk. Terus duduk lah saya kan di ruang tamu, duduk bertiga juga. Orang tua pun nanya, gimana, ada? Iya ada katanya.
bentuknya kayak gimana. Yang wujud itu sih ya pocong, kata saya. Oh kayak gitu, kata ibu saya. Ya syukurlah kalau udah lihat bahwa mereka juga ada gitu kan. Mama juga sering apa namanya ya lihat ataupun apa namanya eksistensi seperti suara ataupun ya benda-benda jatuh gerak kayak gitu kan. Di rumah juga sering ada kayak gitu, cuman saya hirauin aja gitu kan. Terus lanjut cerita. Di hari tersebut adik saya juga apa namanya mengajak kepada saya sama kakak saya, yuk kita apa namanya main. Saya kan nanya main apa gitu kan. Kita main ke tempat yang istilahnya gimana sih ya istilahnya jasad kita di sini, terus ruh kita apa namanya astral kita itu main ke sana gitu kan. Oh kayak gitu, ayo kita coba. Saya kan penasaran ya, kalau adik saya mungkin udah terbiasa mungkin kayak gitu kan. Saya istilahnya gak terlalu banyak ngomong juga di keluarga saya, istilahnya jarang ngobrol ataupun sampai detail itu jarang banget kalau saya pribadi. Nah, saya kan penasaran nih, ayo kita apa namanya kalau bahasa sekarang itu astral projection apa ya kayak gitulah. Siap. Di hari apa ya, kita nentuin hari waktu itu, lupa lagi tuh hari apa gitu ya, lebih detailnya hari apa saya lupa. Terus bertiga itu oke sip, udah nentuin kan, nentuin hari. Nah, di hari tersebut alhamdulillah kita bertiga nih ngumpul nih, udah siap katanya kan kayak gitu. Saya di sini, adik saya di sini, kakak saya di sini, kayak segitiga kayak gitu. Baca doa dulu istilahnya, bla 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 bla. Kaki kayak tangan kayak gini kan, pakai sarung juga. Baca doa kayak gini, peremin mata kata adik saya, himbauannya kayak gitu. Peremin mata kayak gini. Terus baca kalimat-kalimat yang disebutkan adik saya. Sesudah itu udah ini enggak lihat posisinya, tempatnya kayak gimana. Adik saya nanya kayak gitu kan. Saya sambil merem nih kan, meragain waktu itu kayak gini, saya merem nih kayak gini. Udah, terus lihat apa kata adik saya. Terus saya jawab, saya lihat air terjun, terus banyak pohon. Adik saya juga nanya ke kakak, gimana ya sama katanya, fix lah gitu kan, berarti kita posisinya sama. Terus saya juga nengok ke sana ke sini gitu kan. Oh ada, mereka berdua ada, adik saya sama kakak ada. Terus saya lihatlah ke bagian depan yang air terjun, terus pohon-pohon. Saya lihat itu ada beberapa makhluk juga, yang biasa kita sebut itulah genderuwo lah kali ya, genderuwo ataupun buto ijo kayak tinggi dia. Terus ada juga kuntilanak kayak gitu ya, pocong, serta rekan-rekan goib yang lainnya lah, pokoknya kayak gitu. Terus saya juga nanya istilahnya ke penghuni tersebut. Mereka juga alhamdulillahnya welcome. Jadi terjadilah obrolan ringan kayak gitu. Kamu dari mana? Nanya ke saya. Kamu lagi ngapain kesini? Dia nanya kayak gitu.
kamu mau apa, ngapain kesini, main kayak gitu kan. Terus kita ngobrol, saya jawab, kita istilahnya mencoba apa namanya, bersilaturahmi lewat astral, istilahnya kayak gitu. Jadi jasad kita itu di rumah, cuman astral kita main ke sana. Gak tahu gunung, gak tahu apa itu tuh tepatnya itu yang saya lihat. Gunung kayaknya. Di posisi tersebut tuh gunung. Setelah obrolan ringan tersebut terjadi, adik saya langsung mencoba apa namanya ke lain tempat seperti bangunan-bangunan. Padahal di ruang lingkup kampung saya gak terlalu jauh di jalan raya ada bangunan tua. Bangunan tua itu istilahnya masih aktif dipakai usaha, dan kita bertiga main ke silaturahmi ke sana kayak gitu. Dan saya lihat juga makhluk itu raksasa juga, seperti raksasa lah, monster aneh pokoknya. Makanya juga heran saya, di goib itu monster ataupun bentuk jin itu aneh-aneh aja pokoknya. Kayak tangan di mana, kepala kadang dua, ada satu, ini kayak gini kayak gitu. Monsternya itu kayak apa namanya, gede, badannya gede, terus ada bintik-bintik, terus seperti ngekor kayak gitu. Ekornya tuh panjang dari atas sampai ke bawah tuh, ekornya kayak gini melilit. Jadi gedung itu dipelitin kayak gini sampai bawah. Dan adik saya tuh nanya ke makhluk tersebut bahwa saya sudah lama di sini sebelum bangunan ini jadi. Waktu dulu itu emang saya sudah ada di waktu belantara, hutan belantara waktu itu, sebelum terjadinya ataupun rame bangunan jalan tersebut. Saya diam aja kan, liatin adik ngobrol sama jin tersebut. Dia juga nanya mau ngapain kesini, terus kamu dari mana gitu kan. Saya dari sini silaturahmi katanya, kata adik saya. Terus ingin mencoba bahwa goib itu nyata dan kita silaturahmi lewat astral. Adik saya tuh gimana ya, ngobrol kayak gini ke saya pribadi, sudah cukup lah untuk pembuktian main-main sekarang, kita pulang aja dulu. Energi saya habis, kata adik saya, kita pulang. Oh ya udah, sambil merem kayak gini, posisi kita kan di sana udah merem. Ya udah kita pulanglah kita kan. Saya juga gak tahu, tiba-tiba masuk aja ke jasad kayak gini. Udah itu saya kan apa namanya gini, mata saya kan spontas, badan lemes. Yang saya kerasa itu badan capek, berkeringat juga. Pokoknya aneh aja yang saya rasa dalam tubuh saya itu aneh. Untuk pengalaman tersebut, saya pribadi luar biasa lah istilahnya. Asli, saya beneran istilahnya bersyukur sama Sang Maha Kuasa. Terima kasih banyak karena saya sudah melakukan silaturahmi lewat astral. Saya juga sudah melakukan pembuktian bahwa goib itu nyata. Alhamdulillah saya selamat. Karena teman-teman, sebenarnya sih hal yang kita lakukan kayak barusan itu bahaya, karena takutnya ada jin ataupun iblis yang bisa motong koneksi. Jadi kita ruh mecah, jasad kita di sini, jadi kita bisa balik istilahnya kayak gitu, bahaya. Alhamdulillah kita diberi keselamatan sampai
arwah kita juga masuk ke dalam jasad kita semula. Alhamdulillah, saya bersyukur banget. Adik saya juga ngomong sesudah itu kita capek nih, kayak gini ngos-ngosan, minum air putih, kopi, rokok gitu kan, rokok. Saya geleng-geleng kepala kayak gini. Oh iya ya, nyata saya ngalamin sendiri. Sampai badan saya juga lemes, mata saya juga gini, lihat bahwa mereka ada kayak gitu kan. Dari awal tadi yang pocong, yang melotot kayak gini, gini. Terus main ke sana juga, ke alam jin. Wah, luar biasa kata saya kan. Geleng-geleng aja. Wah, pokoknya ke adik saya tuh kayak gini, acung jempol. Wah, mantap. Ini baru pengalaman yang berharga. Sangat-sangat berharga. Adik saya tersenyum. Baguslah kayak gitu. Sing penting jangan sesudah kita melakukan ini ke depannya jangan kaget. Bila mana melihat ataupun merasakan jangan kaget. Baca-bacalah doa. Bila mana kita berpapasan dengan mereka, doakanlah mereka. Bila mana mereka tidak wajar ataupun istilahnya ya matinya mengenaskan, kita doakan. Kita harus mendoakan mereka. Istilahnya sopan santun juga. Bila mana mereka kita melihat mereka, kita harus sopan santun. Karena mereka juga istilahnya kalau ada kita baik, mereka juga akan baik sama kita. Gitu. Kayak permisi. Beda hal lain lagi kalau kita istilahnya sembrono ataupun sompral kayak gitu, kayak nangtang kayak gini. Kalau orangnya kosong istilahnya, tidak ada yang ngedampingi, wah bakal habis dia. Tapi untungnya kalau dia mempunyai pendamping ataupun leluhur yang bisa terus ngedamping dia, ya bagusnya sih jangan sompral ataupun petenteng kayak gini. Karena celaka itu siapa yang tahu, gitu kan. Makanya kita harus menjaga adab perilaku kita meskipun mereka itu tidak terlihat sama kita. Gitu. Kayak permisi, assalamualaikum. Kalau mau masuk ke rumah-rumah, assalamualaikum, meskipun itu kosong ataupun ke tempat-tempat lain lah, assalamualaikum. Jadi mereka juga senang sama perilaku kita meskipun kita tidak melihat ataupun melihat itu lebih bagus istilahnya. Mereka juga pasti responnya baik lah istilahnya kayak gitu. Oke, sekian, terima kasih teman-teman. Barusan pengalaman saya pribadi yang luar biasa, pengalaman yang tidak bisa dibayar sama uang istilahnya ya. Zaman sekarang itu gak bisa, mau miliaran pun gak bisa, mau triliunan apalagi ratusan ribu itu gak bisa pakai uang teman-teman. Pengalaman barusan itu wah jauh pokoknya ya. Oke, sekian, terima kasih banyak teman-teman udah mampir ke channel kami Lonceng Keabadian. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.